Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan tentang accounting for leases. Izin memperkenalkan diri, saya David Bima Carusadi dengan NPM akhir 280. Rekan saya Zeraya Kenanya dengan NPM akhir 007. Rekan saya Salsabira Syaril Azhara dengan NPM akhir 016. Dan rekan saya Nuraini Isnawati dengan NPM 040. Kenalkan, nama saya Zeraya Kenanya dengan NPM akhir 007. Di sini saya akan membahas soal E213. Pertanyaannya, Delaney Company menyewa sebuah mobil dengan nilai wajar $10.000 dari Simon Motor dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan selama 50 bulan. Kemudian pembayaran sewa sebesar $200 per bulan dibayar di awal setiap bulannya. Nilai kini pada tingkat bunga 0,5% per bulan adalah $8.873. Dan Delaney menjamin nilai residu sebesar $1.180. Nilai kini pada tingkat bunga 0,5% per bulan adalah $920. Delaney memperkirakan nilai residu yang mungkin adalah $1.180 pada akhir masa sewa. Estimasi umur ekonomi mobil adalah 60 bulan dan tingkat bunga pinjaman incremental Delaney adalah 6% per tahun. Tingkat bunga implisit Simon tidak diketahui. Yang diminta itu yang pertama, apa jenis sewa ini bagi Delaney, kemudian berapa nilai kini pembayaran sewa untuk menentukan kewajiban sewa, kemudian berdasarkan fakta awal, catat transaksi sewa pada buku Delaney pada tanggal mulai sewa, dan catat pembayaran sewa bulan pertama dan catat pembayaran sewa bulan kedua. Catat amortisasi bulan pertama pada buku Delaney dengan asumsi metode garis lurus. Kemudian yang terakhir, misalkan Delaney mengharapkan nilai residu hanya $500, nilai yang dijamin tetapnya $1.180. Kemudian bagaimana perhitungan nilai kini pembayaran sewa berubah dari bagian B? Maka jawaban bagian A, jenis sewa ini adalah sewa pembiayaan atau finance lease atau sewa modal capital lease karena jangka waktu sewanya mencakup sebagian besar masa manfaat ekonomi mobil. Kemudian yang B, nilai kini pembayaran sewanya itu $8.873 ditambah $920, maka nilai kininya $9.793. Kemudian yang C, mencatat sewa pada buku Delaney pada tanggal mulai sewa, maka jurnalnya kendaraan atau automobile senilai $9.793, pada kewajiban sewa atau lease liability senilai $9.793. Kemudian yang bagian D, mencatat pembayaran sewa bulan pertama atau pada mulai awal sewa, jurnalnya kewajiban sewa atau lease liability senilai $200, pada kas senilai $200. Kemudian yang bagian E, mencatat pembayaran sewa pada bulan kedua, jurnalnya kewajiban sewa atau lease liability senilai $152, pada dan beban bunga interest expense senilai $48, pada kas senilai $200. Penjelasannya $200 ini dari penjelasan $48 ini dihitung dari 9.793 dikurangi $200 dikali 0,5%. Kemudian yang F, mencatat amortisasi bulan pertama pada buku Delaney
dengan asumsi metode garis lurus. Total pembayarannya $200 dikali 50, kemudian ditambah $1.180, maka nilainya $11.180. Kemudian nilai kininya tadi $9.793, maka total bunganya $11.180 dikurangi dengan nilai kini $9.793, maka totalnya $1.387. Beban bunganya per bulan $1.387 dibagi dengan 50 bulan, maka hasilnya beban bunga per bulan $28. Dan jurnalnya, beban penyusutan atau depreciation expense senilai $172 dan kewajiban sewa liability senilai $172 pada beban bunga interest expense senilai $28. Kemudian bagian G, jika Delaney mengharapkan nilai residu hanya $500, nilai yang dijamin tetapnya $1.180. Perhitungan nilai kini pembayaran sewa dari bagian B tetap tidak berubah. Meskipun Delaney hanya mengharapkan $500 sebagai nilai residu mobil, ia tetap bertanggung jawab atas $1.180 karena itu adalah nilai yang dijamin. Delaney mungkin perlu mengakui kerugian atas perbedaan nilai tersebut. Perkenalkan, saya Salsabila Syah Azhara dengan NPM akhir kelas 16. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan soal yaitu E214. Dan di sini soalnya itu membahas entry penyewa dan nilai sisa yang tidak dijamin. Yaitu soalnya asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember tahun 2021, perusahaan Stora Enso ini menandatangani perjanjian sewa selama 10 tahun yang tidak dapat dibatalkan. Jadi, si perusahaan ini tuh ada menandatangani perjanjian sewa selama 10 tahun. Nah, ada beberapa informasi terkait perjanjian tersebut. Yang pertama ini, ada perjanjian ini mengharuskan pembayaran sewa yang sama sebesar 71.830 yang dimulai pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, berarti kalau misalnya perjanjian sewanya sampai 10 tahun, berakhirnya ini pada tanggal 31 Desember tahun 2031. Yang kedua, ada nilai wajar bangunan pada tanggal 31 Desember tahun 2021, yaitu sebesar 525.176. Nah, bangunan tersebut ini diperkirakan berumur 12 tahun. Ada juga nilai sisa yang terjamin sebesar 10.000 dan nilai sisa yang diharapkan ini sebesar 7.000. Nah, perusahaan ini tuh mendepresiasi bangunan serupa menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, kontrak sewa tidak dapat diperpanjang. Setelah kontrak sewa berakhir, nah bangunan ini tuh akan kembali ke tangan penyewa. Jadi, tidak ada perpanjangan apapun. Setelah 10 tahun selesai, itu berarti sudah selesai, tidak bisa diperpanjang. Yang keempat, ada suku bunga pinjaman tambahan yaitu sebesar 8% per tahun. Nah, suku bunga implisitnya ini tidak diketahui oleh si penyewa. Jadi, yang pertama kita disuruh menyiapkan jurnal entry pada buku penyewa untuk mencerminkan penandatanganan perjanjian sewa dan untuk mencatat pembayaran dan pengeluaran yang terkait dengan sewa ini, yaitu untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, tahun fiskal Stora Enso ini berakhir pada tanggal 31 Desember dari tahun-tahun yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, kita menggunakan fakta yang sama seperti di atas. Dan ada pengecualian mengeluarkan biaya hukum sebesar 5.000 yang ditimbulkan dari pelaksanaan sewa ini. Dan menerima insentif sewa sebesar 1.000 dari Sheffield.
untuk menandatangani sewa. Nah, bagaimana pengukuran awal kewajiban sewa dan aset guna untuk akan terpengaruh dalam situasi ini? Maaf. Yang ketiga, misalkan ada pembayaran selain sewa tahunan ini. Jadi ini diharuskan membayar 5.000 per tahun dan untuk biaya asuransi gedung secara langsung kepada lessor. Bagaimana biaya pelaksana ini akan mempengaruhi pengukuran awal kewajiban sewa dan hak aset hak guna, itu nanti kita akan hitung. Dan yang terakhir ada kembali ke fakta awal dalam masalah. Sekarang anggaplah bahwa pada akhir jangka waktu sewa, Stora Enso ini telah merawat aset dan Sheffield ini dengan baik setuju bahwa nilai wajar aset sebenarnya ini adalah 10.000. Catat entry untuk Stora Enso ini akhir masa sewa untuk mengembalikan gedung penyimpanan ke Sheffield dengan asumsi akrual bunga atas kewajiban sewa telah dilakukan atau telah dibuat. Nah, di sini kita akan menghitung perhitungan kewajiban sewa, yaitu nilai sekarang dari pembayaran sewa. Ada juga tabel faktor PV arus keluar sama jumlah PV-nya. Jadi, nilai sekarang dari pembayaran sewa ini adalah di faktor PV-nya ini sebesar 72.469, arus keluarnya ini sebesar 71.83, dan jumlah PV-nya itu sebesar 520.544. Selanjutnya ada nilai sekarang dari nilai sisa yang dijamin, yaitu tadi 10.000 dikurangi dengan 87.000, yaitu sebesar 3,47 di faktor PV dan arus keluarnya itu sebesar 3. PV-nya yaitu 1.501. Nah, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum itu hasilnya adalah 522.45.000. Dari mana? Dari 544 ditambah dengan 1.501. Lalu selanjutnya ada nilai wajar bangunan. Nilai terendah dari PV pembayaran sewa minimum dari nilai wajar bangunan yaitu sebesar 525,18. Nah, kewajiban sewa ini akan lebih rendah dari di atas 2, yaitu 522,05. Selanjutnya kita akan menghitung amortisasi, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2021 saldo pembukaannya yaitu 522,45.000. Pembayaran sewa tahunan yaitu sebesar 71.830 dan bunganya yaitu 8%. Bunganya di sini 0 karena baru dimulai, yaitu ada pengurangan tanggung jawab yaitu sebesar 71.830. Ada tanggung jawab sewa yaitu sebesar 450.215. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember tahun 2022 saldo pembukaannya yaitu 450.215. Pembayaran sewanya juga sama seperti tahun awal dimulainya yaitu 71.830 dengan bunga 8% yaitu 36.017. Pengurangan tanggung jawabnya yaitu 35.813 dan tanggung jawab sewa itu ada di angka 414.402. Atau iya, benar.
Selanjutnya ada 31 Desember tahun 2023. Yaitu saldo pembukanya yaitu 414.402. Pembayaran sewa tahunan yaitu 71.830 sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dan bunganya 8% yaitu 33.152. Ada pengurangan tanggung jawab yaitu 38.678. Dan yang terakhir tanggung jawab sewa yaitu 375.724.000. Selanjutnya, biaya amortisasi ini akan menjadi nilai aset hak pakai 10 tahun, yaitu sebesar 52.204. Selanjutnya ada misalkan bahwa selain pembayaran sewa tahunan sebesar 771.830 euro, Stora Enso juga harus dibayarkan 5.000 per tahun untuk biaya asuransi gedung secara langsung kepada lessor. Sheffield Storage, bagaimana biaya pelaksanaan ini akan memengaruhi pengukuran awal kewajiban sewa dan aset hak guna. Dan sini terdapat langsung right to use of asset senilai 522.045 pada lease liability senilai 522.045 dan liability senilai 71.830 dan pada cash 71.830. Pada 31 Desember 2022, amortization expense pada right to use of asset senilai 52.204 dan masih pada tanggal yang sama, lease liability interest expense pada kas senilai lease liability senilai 35.813, interest expense senilai 36.017 dan pada cash 71.830. Pada tanggal 31 Desember 2023, amortization expense senilai 52.204 pada right to use of asset senilai 52.204 masih nilai yang sama. Dan pada tanggal yang sama yaitu 31 Desember 2023, lease liability senilai 38.678, interest expense 33.152 pada cash 71.830. Selanjutnya, yang terakhir, kembali fakta awal dalam masalah sekarang menganggaplah bahwa pada akhir masa sewa, Stora Enso telah merawat aset tersebut dengan baik dan Sheffield setuju bahwa nilai wajar aset tersebut sebenarnya adalah 10.000. Catat entry untuk Stora Enso pada akhir masa sewa untuk mengembalikan bangunan penyimpanan ke Sheffield dengan asumsi akrual bunga atas kewajiban sewa telah dilakukan. Yaitu pada jawabannya, yaitu karena akhir masa sewanya pada 2031, jadi 31 Desember 2031, dicatat entry jurnal lease liability pada gain on lease senilai 30.000. Perkenalkan, nama saya Nuraini Isnawati dengan NPM akhir 040. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait soal E21 strip 5. Soalnya ini yaitu Morgan Leasing Group menandatangani perjanjian pada tanggal 1 Januari 2022 untuk menyewakan peralatan kepada Call PLC. Informasi berikut terkait dengan perjanjian ini yaitu yang pertama, jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah 6 tahun tanpa opsi perpanjangan atau non-cancelable. Nah, peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomi selama 6 tahun. Yang kedua, yaitu biaya aset bagi leaser adalah 245.000 dengan nilai wajar aset pada 1 Januari tahun 2022 yaitu sebesar 245.000.
Yang ketiga yaitu aset tersebut akan kembali kepada pihak yang menyewakan pada akhir jangka waktu sewa. Saat itu aset tersebut diharapkan memiliki nilai sisa sebesar 24.335 yang tidak ada satupun yang dijamin. Yang keempat, perjanjian ini mengharuskan pembayaran sewa tahunan yang sama dimulai pada 1 Januari tahun 2022. Yang kelima yaitu penagihan pembayaran sewa oleh Morgan adalah mungkin. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama itu membuat hitunglah pembayaran sewa tahunan dengan asumsi lessor menginginkan tingkat pengembalian sebesar 8% atas investasinya. Yang B itu menyiapkan jadwal amortisasi yang sesuai bagi lessor untuk sewa guna usaha. Yang C yaitu menyiapkan entry jurnal untuk lessor pada tahun 2022 dan 2023 untuk mencatat perjanjian sewa, penerimaan pembayaran sewa, dan pengakuan pendapatan. Dan asumsikan akuntansi tahunan lessor berakhir pada tanggal 31 Desember dan tidak menggunakan entry pembalik. Nah, dari soal sebelumnya dapat diketahui bahwa nilai wajarnya itu sebesar 245.000 euro dan nilai sisanya 24.335 euro. Sedangkan tingkat pengembaliannya yaitu sebesar 8% dan umur ekonomisnya yaitu 6 tahun. Nah, yang pertama yaitu menghitung angsuran sewa tahunan. Maka untuk menjawabnya yaitu fair value of leased equipment atau nilai wajar peralatan yang disewa yaitu sebesar 245.000 euro dikurangi dengan present value of the residual value atau nilai sekarang dari nilai sisa yaitu sebesar 24.335 euro dikali dengan present value factor dari umur ekonomis 6 tahun dan tingkat pengembalian 8% yaitu didapat 0,63017. Maka hasilnya yaitu 15.335 euro. Jadi, amount to be recovered by lessor through lease payment atau jumlah yang akan diperoleh kembali oleh lessor melalui pembayaran sewa yaitu sebesar 229.665 euro. Nah, untuk 5 pembayaran sewa di awal tahun untuk mendapatkan pengembalian sebesar 8%, maka cara menghitungnya yaitu jumlah yang akan diperoleh itu dibagi dengan present value factor AD dari 6 tahun dan 8% tingkat pengembaliannya, maka didapatkan nominal sebesar 46.000 euro. Jadi angsuran sewa tahunannya yaitu sebesar 46.000 euro per tahunnya. Nah, selanjutnya ini untuk pembahasan yang B yaitu menyusun jadwal amortisasi sewa. Nah, yang pertama yaitu kita bikin kolom tanggal, kemudian annual lease payment atau tahun sewa pembayaran, kemudian bunganya itu sebesar berapa, karena kita di soal 8% maka kita gunakan 8% on lease receivable yang disewakan dapat diterima, dan tabel sebelahnya itu reduction of lease receivable atau pengurangan dari sewa yang dapat diterima, dan yang terakhir yaitu lease receivable itu sewa yang dapat diterima. Nah, selanjutnya dibuat tahun 6 ya, maksudnya 6 tahun. Itu dibuat dari 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 1 Januari tahun 2027. Nah, untuk yang 1 Januari tahun 2022 yang pertama ini kita langsung aja tulis di list receivable-nya itu nilai wajarnya itu berapa, yaitu sebesar 245.000. Nah, baru yang di kolom keduanya untuk tanggal 1 bulan Januari tahun 2022 ditulis sewa tahunan untuk pembayarannya atau annual lease payment-nya itu sebesar 46.000 dari pembahasan soal yang tadi. Nah, untuk interest-nya atau bunganya ini tidak usah ditulis karena ini adalah anuitas jatuh tempo, jadi tidak ada waktu yang berlalu pada tanggal pembayaran pertama, dan oleh karena itu tidak ada bunga yang timbul, jadi bunganya ini nanti di tahun kedua. Nah, untuk reduction of lease receivable-nya itu didapat dari A dikurang B atau annual lease payment dikurang dengan bunganya. Nah, untuk lease receivable-nya yaitu saldo sebelumnya dikurangi dengan atau saldo lease receivable yang atas atau yang 245.000 ini dikurangi dengan reduction of lease receivable. Nah, untuk menghitung tahun yang kedua atau tahun 2023 yaitu untuk
pembayaran sewanya ini sama ya sampai 6 tahun. Itu sampai tahun 2027. Untuk bunganya ini itu dikalikan 8%, yaitu lease receivable-nya selalu dikali dengan 8%. Nah, untuk tahun 2023 yaitu 199.000 dikalikan dengan 8%, maka didapat itu 15.920. Nah, untuk reduction of lease receivable-nya yaitu yang A dikurangi atau annual lease payment 46.000 dikurangi dengan bunganya yaitu sebesar 15.922, maka dihasilkan 30.000. Nah, untuk lease receivable tahun 2023-nya yaitu 168.920 itu didapat dari 199.000 dikurangi dengan 30.080. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya sama. Nah, untuk tahun 2028 itu untuk total nilai sisanya itu sebesar 24.335. Nah, jadi ditotalkan semua dari tahun 2022 ke tahun 2028 didapatkan itu 300.335. Nah, untuk bunganya yaitu 22.532 less receivable yang tahun 2027 ini dikali dengan 8%, maka dihasilkan 1.803. Nah, untuk reduction of less receivable-nya itu didapat dari annual less payment 24.335 dikurang dengan bunganya 1.803 itu sama dengan 22.532. Nah, jadi list receivable-nya ini habis atau 0. Jadi bunganya ini ada 51.730 dan reduction of list receivable-nya itu 245.000. Selanjutnya itu untuk soal yang bagian C itu menjurnal tahun 2022 dan tahun 2023. Yang pertama yaitu pada 1 Januari tahun 2022 pengakuan piutang sewa yaitu akunnya lease receivable pada equipment sebesar 245.000 euro. Yang kedua yaitu 1 Januari tahun 2022 itu untuk penerimaan pembayaran sewa, itu jurnalnya cash pada lease receivable sebesar 46.000. Dan pada tanggal 31 Desember tahun 2022 yaitu mencatat atau mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa yaitu dengan akun less receivable pada interest revenue sebesar 15.920 euro. Nah, untuk tahun 2023-nya yaitu 1 Januari tahun 2023-nya itu cash pada less receivable sebesar 46.000 atau penerimaan pembayaran sewa, dan pada tinggal 31 Desember tahun 2023 yaitu mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa yaitu pada dengan jurnal less receivable pada interest revenue sebesar 13.514. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.